Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang peningkatan kualitas layanan perpustakaan pada kesempatan hari ini. Langsung saja yang pertama adalah kualitas layanan di perpustakaan. Kualitas mempunyai pengertian dasar segala sesuatu yang dapat memuaskan pelanggan atau sesuai dengan kebutuhan ataupun persyaratan. Kualitas memiliki 3 aspek elemen dasar, yaitu kualitas menggambarkan suatu kondisi yang selalu berubah-ubah. Kualitas mencakup usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi suatu harapan. Kualitas merujuk pada proses, produk barang dan jasa, manusia, dan lingkungan. Ciri-ciri yang ada pada sebuah kualitas. Yang pertama adalah akurasi layanan, meliputi lepas dari berbagai kesalahan. Yang kedua, ketepatan waktu pelayanan, mencakup waktu proses dan waktu tunggu. Yang ketiga, kemudahan mendapatkan pelayanan. Yang keempat, kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini berhubungan dengan ketersediaan informasi, ruangan tempat pelayanan, lokasi, tempat parkir, dan lain-lain. Yang kelima, keramahan serta kesopanan dalam memberikan pelayanan. Yang keenam, atribut atau perlengkapan pendukung lain dalam pelayanan, misalnya kebersihan, ruang tunggu yang ber-AC, dan sebagainya. Kualitas pelayanan yang baik memiliki 3 kriteria, yaitu sikap dan perilaku. Para pelayan menaruh perhatian serta tertarik untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan dengan ramah dan sopan. Yang kedua, profesionalisme dan keterampilan. Pengguna atau pelanggan mendapati bahwa para petugas mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah dengan profesional. Yang ketiga, aksesibilitas dan fleksibilitas. Para pengguna atau pelanggan menyadari bahwa petugas pelayanan, para pegawai, lokasi, waktu kegiatan, serta sistem operasionalnya dibentuk dan berjalan dengan baik, sehingga mudah dalam mengakses pelayanan dan seluruhnya dipersiapkan supaya sesuai dengan keinginan dan permintaan pelanggan. Berikutnya adalah prinsip kualitas layanan perpustakaan. Adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan yang diperoleh merupakan definisi sederhana dari kualitas. Berkaitan dengan kualitas tidak dapat dipisahkan dengan Total Quality Management atau TQM. TQM lebih tepat disebut sebagai suatu perpaduan semua fungsi dari organisasi ke dalam falsafah yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, pengertian, dan kepuasan pelanggan. Terdapat 4 prinsip utama dalam TQM, yaitu yang pertama adalah kepuasan pemakai. Perpustakaan yang menentukan tingkat kualitas yang diharapkan, spesifikasi, jenis layanan, dan sebagainya. Yang kedua, respek terhadap setiap orang. Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam organisasi. Setiap orang dipandang sebagai individu yang memiliki bakat, kemampuan, kreativitas, dan kepribadian yang unik. Karena karakteristik tersebut, maka pelibatan dan partisipasi setiap orang dalam organisasi sangat penting. Yang ketiga adalah manajemen berdasarkan fakta. Kontemporer bekerja tidak berdasarkan perasaan, feeling, dan kebiasaan yang terjadi, tetapi harus memiliki data komprehensif. Data diperoleh dari fakta yang terjadi di lapangan. Yang keempat adalah perbaikan berkesinambungan.
Agar sukses dan mampu bertahan, sebuah organisasi harus selalu melakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan terus-menerus karena kualitas bersifat dinamis. Perilaku dan preferensi pemakai juga mengalami perubahan. Yang berikutnya, kriteria layanan perpustakaan. Kriteria pelayanan menurut Andi Prastowo ada 15, yaitu 1. Kesederhanaan, yaitu tata cara pelayanan bisa diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. Yang kedua, rehabilitas, yang meliputi konsistensi kinerja dengan tetap mempertahankan dan menjaga saling ketergantungan antara pemakai perpustakaan dengan pihak penyedia pelayanan. Yang ketiga, tanggung jawab dari para petugas pelayanan. Artinya, para petugas pelayan perpustakaan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang keempat, kecakapan para petugas pelayanan. Artinya, para petugas pelayanan perpustakaan menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan. Yang kelima, pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak antara pelanggan dan petugas. Maksudnya, pelayanan harus mudah dihubungi oleh pengguna, tidak hanya dengan pertemuan secara langsung, tetapi juga melalui telepon dan internet. Oleh sebab itu, lokasi dari fasilitas dan operasi pelayanan juga harus diperhatikan. Yang keenam adalah keramahan. Hal ini meliputi kesabaran, perhatian, dan persahabatan dalam kontak antara petugas perpustakaan dan pengguna. Yang ketujuh, keterbukaan, yaitu pelanggan bisa mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan gamblang. Hal ini meliputi informasi mengenai tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah komunikasi antara petugas dan pengguna. Komunikasi yang baik dengan pustakawan adalah bahwa pustakawan tetap memperoleh informasi yang berhak diperolehnya dari petugas perpustakaan dalam bahasa uang mereka pahami. Yang kesembilan, kredibilitas, meliputi adanya saling percaya antara pustakawan dan petugas perpustakaan. Adanya usaha yang membuat petugas perpustakaan tetap layak dipercayai, adanya kejujuran kepada pustakawan dan kemampuan petugas perpustakaan untuk menjaga pengguna agar tetap setia. Selanjutnya, kejelasan dan kepastian. Maksudnya mengenai tata cara, rincian biaya layanan, dan tata cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian layanan tersebut. Hal ini sangat penting karena pustakawan tidak boleh ragu-ragu terhadap pelayanan yang diberikan. Yang ke-11, keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pemakai perpustakaan dan dari bahaya, resiko, dan keraguan-raguan. Jaminan keamanan yang perlu diberikan berupa keamanan fisik, finansial, dan kepercayaan pada diri sendiri. Selanjutnya, mengerti harapan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha mengerti segala kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kenyataan, meliputi bukti-bukti atau wujud nyata dari pelayanan berupa fasilitas fisik, adanya petugas yang melayani pengguna, peralatan yang digunakan dalam pemberian layanan, kartu mengenal, dan fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya, efisien. Maksudnya persyaratan pelayanan hanya dibatasi oleh hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Yang terakhir, ekonomis. Kriteria ini maksudnya adalah agar biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar,
misalnya pendaftaran anggota perpustakaan dengan memperhatikan nilai barang atau jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayarnya. Selanjutnya, kesenjangan dalam kualitas layanan perpustakaan. Kesenjangan yang menyebabkan layanan tidak berhasil yaitu 1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen, di mana manajemen tidak selalu dapat merasakan apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. Yang kedua, gap antara persepsi manajemen dan spesifikasi kualitas jasa, di mana manajemen mampu secara tepat yang diinginkan oleh para pelanggan, tetapi tidak menyusun suatu kinerja tertentu. Yang ketiga, gap antara kualitas jasa dan penyampaian jasa, di mana karyawan perusahaan tidak bisa memenuhi standar atau dihadapkan pada standar-standar yang bertentangan. Yang keempat, gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal, di mana harapan konsumen dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan yang ada di iklan dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Yang terakhir, gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan, di mana konsumen mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan dan salah dalam mempersepsikan kualitas jasa tersebut. Pustakawan sudah berusaha melayani pemustaka dengan baik, namun ada beberapa hambatan yang dialami pustakawan dalam meningkatkan layanan perpustakaan. Di antaranya, kurangnya pengetahuan pustakawan terhadap proses pengklasifikasian dan faktor usia serta segan. Yang kedua, gedung atau ruangan perpustakaan yang luas dan sulitnya mendapatkan dana untuk mengadakan koleksi sehingga koleksi di perpustakaan masih sedikit. Yang ketiga, pemustaka yang tidak jarang bertanya dan tidak memberikan kritik serta saran sehingga pustakawan tidak mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pemustaka. Yang terakhir, perpustakaan beranggapan bahwa dia merasa tidak enak jika harus menegur pustakawan lainnya dan pustakawan merasa bahwa dia bekerja sendiri. Selanjutnya adalah strategi peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Berikut beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk mendukung terwujudnya layanan prima. Yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme petugas atau staf, membangun koleksi yang kuat sesuai tuntutan, memodernisasi fasilitas perpustakaan, penataan sistem layanan yang mudah, aman, dan cepat, penataan kondisi fisik perpustakaan, membangun citra yang positif, dan membangun kerjasama dengan perpustakaan atau pusat informasi lainnya. Tiga langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mewujudkan layanan misi perpustakaan. Yang pertama, memberikan layanan yang terbaik. Yang kedua, melakukan usaha dengan mudah, sederhana, dan menyenangkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa kepemilikan serta loyalitas petugas atau staf terhadap perpustakaan. Ketiga strategis di atas dilakukan berdasarkan tiga komponen sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sama sebagai tim yang padu dan kompak. Yang kedua, unggul dalam pelaksanaan keputusan. Yang ketiga, berbagai nilai secara adil dan bijaksana.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.